Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi, dimanapun penonton menyaksikan video ini. Kembali lagi di acara kita. Yeay! Akhirnya Litbang bisa buat acara ini, acara baru. Namanya Cilok. Apa tuh Mik Cilok? Civil Open Talk. Hari ini kita akan bahas apa, Wal? Bahas tentang PKM. Oh, tentang PKM ya. Nanya-nanya cutting nih. Gimana pengalaman yang udah ikut PKM, terus udah lolos pendanaan juga ya kalau nggak salah nih. Yup, betul. Alhamdulillah, benar-benar. Ya, pertanyaan pertama dimulai aja deh. Emang apa sih yang memotivasi kakak-kakak untuk mengikuti PKM ini? Siapa tuh yang mau jawab? Ini nggak dikenalin dulu siapa orang-orangnya? Oh, boleh memperkenalkan diri sendiri, boleh Kak. Di sini kita obrolan santai aja. Cilok. Tahu gimana sih lu, Nam? Terlalu santai ya, Nam. Iya, terlalu santai ini. Ya, silakan Kak Ima, Kak Siva, Kak Rida. Oke. Mm-mm. Aku Ima dari Sipil 2017. Oke. Halo Kak Ima. Halo Kak Ima. Halo Ima. Halo Kak Ima. Selanjutnya? Oke. Aku ya, Boleh. Siva aja dulu, Siva dulu. Halo, aku Syifa dari 2017. Dari Teknik Sipil 2017. Oke. Ini Kak Siva yang mana nih? Iya, ini Kak Siva yang mana nih? Terlalu banyak Kan Kak Siva Siva. ada 2 ya. Nanti kita bingung lagi dengerinnya. Syifa Nurhaliza. Oke. Halo Kak Siva Nurhaliza. Siva baik katanya ya. Baik. Baik semua Kak Siva. Bukan kita yang ngomong. Stop. Saya hanya ikut-ikut Kak siapa aja. nih? Kayaknya ada kakak-kakak yang paling berpengalaman banget nih di sipil. Enggak. Paling tua ya kayaknya. Paling tua, ada itu. Tua. Dibilang paling tua benar-benar. Boleh. Halo semuanya. Aku Rida dari Teknik Sipil 2016. Tua banget ya. Udah lulus ya, Halo Kak? Kak Rida. Kak Rida. Halo. Halo Kak Rida. Tapi ya, kita tuh Satu-satunya yang hubungan udah antar ST ya. tuh udah ST loh. Ada gelarnya kan udah ST. Ada gelarnya. Udah ada gelarnya. Dasar emang. Udah yuk, lanjutkan saja nih. Ayo. Motivasinya kakak untuk Oke. mengikuti PKM. Biar ditularkan semangat-semangat jiwanya. Pertanyaan rebutan apa siapa duluan nih, Nam? Boleh, rebutan boleh. Siapa yang berani deh. Ini kayak cermat. Coba Ima dulu. Oh, Kak Ima, boleh. Kalau ditanya apa yang memotivasi buat ikut PKM, yang pertama adalah pada saat itu aku pribadi merasa aku ini udah semester 5, tapi aku minim pengalaman gitu. Khususnya pengalaman-pengalaman di lomba-lomba. Nah, sehingga kan kalau kata orang tuh kalau lulus tuh jangan cuma sekedar lulus gitu ya. Jadi di situ aku memanfaatkan gimana caranya aku pengen nih ikut lomba-lomba. Nah, salah satunya itu di PKM gitu sih kalau aku. Oke, Kak Ima. Oke, Kak Ima. Bagus banget nih motivasinya. Bener juga. Karena kurang pengalaman ya, Nam. Karena emang kita butuh pengalaman Sangat itu. minim pengalaman. Kita bisa menceritakan itu ketika kita lulus nanti, pengalaman-pengalaman itu. Bisa jadi pelajaran. Benar. Pengalaman dicari ya, guys. Iya, bukan di apa? Ditunggu ya. Bukan ditunggu datang. Bukan Tepat ditunggu. sekali. Betul. Ditunggu untuk Diusahakan. Iya. kelas. Iya, ditunggu nih untuk mahasiswa sipil Pertamina yang mau ikut PKM, sok atau disiapkan gitu. Selanjutnya ada dari Kak Rida, Kak Syifa, apa sih motivasinya nih? Siapa dulu, aku dulu nih. Sweet dah. Bebas. Sweet. Gimana nih sweetnya? Aduh, gimana nih sweetnya? Aduh. Kita delay. Aduh ya Allah. Lanjut. Oke. Aku kali ya. Kalau aku kurang lebih sama sih kayak Ima. Ya intinya ngerasa kayak kurs aja gitu kalau cuma kuliah
kuliah pulang gitu. Terus ya mungkin basicnya memang senang berkegiatan, senang mengeluarkan energi gitu. Jadi nyari aja apa yang bisa kerjain, nyari apa yang bisa membuat saya tuh nggak gabut tapi bisa ngelakuin hal-hal yang nggak sibuk sebenarnya, cuman lebih bermanfaat aja gitu. Dan dari ikut PKM salah satu kegiatan di luar kegiatan pembelajaran tuh itu menurut saya bawa banyak banget dampak positif tentunya, karena di situ kan kita coba cari ide, terus juga coba komunikasi sama teman-teman kita satu tim, terus coba ngejar targetnya sesuai dengan timeline si PKM itu. Intinya ada banyak hal yang bisa kita dapetin di sana gitu sih. Jadi jangan takut buat berkegiatan, intinya itu. Betul Jangan banget. takut buat kehabisan energi juga. Justru dengan berkegiatan energinya nambah terus terhimpun. Udah terkonsolidasi mentalnya, Kak. Gitu deh. Kayak beton. Kayak beton. Apaan beton? Tanah. Tahu Mika Tanah gimana ya. sih? Kayak tanah. Tahu Betul gitu. mental lu Apa? gimana sih, Mik? Iya, benar. Kan udah dikoreksi. Makanya hidup itu kayak tanah ya, kayak harus dikonsolidasi dulu. Kasih Biar apa tanah tuh? dulu nih. Biar padat. Iya, biar padat nih. Hah? Terkonsolidasi kan jadi Jadi apa? Jadi ambiar. jadi kuat ya, jadi kuat sih memang. Kuat, kan? Biar makin kuat. Boleh. Terakhir dari Kak Syifa dulu. Boleh. Mungkin bisa memberikan motivasinya. Dari aku sama sebenarnya, sama Ima, sama Karida, dengan mengikuti PKM ini tuh banyak banget ilmu yang bisa didapat, entah itu dari penulisan tata tulis yang baik dan benar, terus dari gimana sih cara presentasi yang baik di depan juri itu, dan lain sebagainya. Itu untuk yang benar-benar memotivasi aku bisa, maksudnya ingin ikut ke PKM ini gitu, karena banyak banget ilmu dan pengalaman yang bisa diambil. Kata Karida tadi, bisa dibilang kayak melatih soft skill kita juga gitu. Dengan mengikuti PKM ini kan, jadi kemampuan soft skill kita tuh bisa diasah gitu, kayak masalah komunikasi dengan sesama anggota tim, terus tanggung jawab, terus apalagi ya, komitmen, itu tuh bisa dilatih untuk lebih baik lagi kayak gitu. Dan sama tadi kayak Ima, ingin mengembangkan diri juga sih sebenarnya kayak gitu. Oke, terima kasih nih kakak-kakak yang udah berbaik hati memberikan motivasinya untuk adik-adik sekalian. Tapi nih, Nam, Iya, gimana nih? kakak-kakak ini sering ikut menang PKM dan ikut Wah. PKM gitu, tapi masing-masing tuh mereka punya spesialisasi kegiatannya masing-masing nih kalau aku lihat, Nam. Oke. Kalau Kak Syifa itu kan biasanya jadi aslep ya, Kak. Kayak banyak banget jadi aslep kan. Nemuin tuh. Kalau Iya offline kan? ya, kalau Kak offline Ima. tuh aduh, sering Kalau banget. offline. Terus kalau Kak Ima itu spesialisasinya biasanya di kadep organisasi sama di lomba-lomba juga ya, tapi yang bukan PKM. Terus kalau Kak Rida ini kayaknya Ada di semuanya mana-mana. diembat gitu, tapi dia Nggak perlu di ditanya. mana-mana. Cuma Perlu diragukan kalau Karida. Iya. cuma biasanya Kak Rida ini cukup spesialisasi di bidang lomba ini ya, Kak. Struktur Offshore. bangunan lepas pantai ya, offshore Iya. kan ya. Ya, Udah sering banget kayaknya. ya Pak. itu salah satu yang aku bikin tim sama anak-anak di luar sipil sih. Jadi di situ multidisiplin dari berbagai jurusan. Terus tapi tetap satu angkatan. Oh, ada satu anggota, ada satu slot anggota tuh yang diganti-ganti pokoknya. Jadi diganti-ganti sama angkatan bawahnya. Terus bidangnya, karena kita ngikutin nyari bidangnya sih cocok atau enggak gitu. Oke, Kak. Spesialisasinya. Cuma tetap sih soal tim terbaik. Tapi ini ngomongin soal tim nih, Kak. Ngomongin soal tim. Bagaimana sih cara memilih rekan satu tim yang saling memahami dan saling mendukung satu sama lainnya? Oke, Mana mungkin tuh? aku Gimana tuh? Katanya dijawab tuh. mungkin ceritanya dari latar belakang dulu ya. Aku Boleh. tuh banyak nih pasti anak-anak sipil yang ngerasa pengen ikut lomba, pengen mengembangkan diri, pengen macem-macem, pengen ikut kegiatan di luaran sana, tapi merasa kayak, aduh, gue nggak berpengalaman nih, nanti kalau kalah gimana, nanti kalau malu-maluin gimana, pasti kayak gitu kan banyak kan. Nah, terus berawal dari situ,
aku kan merasa nih aku minim pengalaman. Terus ya udah berarti kalau misal lomba aku pengen punya tim, ya salah satunya ada nih yang berpengalaman dikit nih, lebih di atas aku pengalamannya. Jadi menutupi kekurangan. Terus kemudian kayak aku sendiri tuh kayak mencari-cari kekurangan aku tuh apa nih kalau misal mau ikut, contohnya misal mau ikut lomba karya tulis. Aku punya ide, tapi aku merasa aku kurang pengalaman, aku takut teknisnya kurang atau gimana. Terus aku juga nggak terlalu bagus dalam kerapian. Nah, maka dari itu aku menggandeng gimana caranya membentuk tim yang melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada, jadi saling melengkapin. Jadi misal pengalamannya kurang, wah aku ngelihat Karida nih banyak banget pengalamannya, udah nggak usah ditanyain lagi kan ya. Asik Terus banget nih. terus kayak aku udah klop juga sama Karida, apalagi chemistry itu kan perlu banget kan dalam sebuah tim. Jadi oh ya udah aku coba mengajak Karida nih biar bisa saling sharing ide, terus kemudian pengalamannya juga yang udah tuh gimana, jadi bisa ada yang mengevaluasi. Kemudian bagian kerapian juga aku ngelihat ada teman aku si Siva, dia tuh rapi banget kalau di laporan. Nah, itu kan cukup membantu juga kan di bagian kerapian. Terus di samping sharing ide, dia juga sharing tentang hal-hal yang berbau format dan kerapian. Jadi saling berbagilah timnya nantinya. Itu sih kalau dari aku. Oke, terima kasih nih Kak Ima. Mungkin dari Karida atau Kak Syifa, ada tips and trick gak nih cara memilih tim untuk mengikuti suatu lomba? Gitu. Dari aku ya. Kalau aku sih cari yang kita sefrekuensi. Cari yang berapa hertz pemikirannya tuh bisa berapa yang kuat lah pokoknya di atas 20.000 ya biar bisa didengar sama lomba-lomba. Aduh. Enggak, skip. Oke. Ya jadi intinya yang sefrekuensi, maksudnya yang kita punya visi yang sama, setidaknya kalau memang tujuannya benar-benar nggak sama pun tetap ada irisannya gitu. Kita tahu kita akan menuju mana gitu loh. Terus sepemikiran itu enggak gitu. Karena aku butuh orang-orang yang kayak Ima gitu. Ima tuh tapi kak dia selalu ada yang dibenturkan. Makanya dari situ kita diskusinya. Ya kan? Makanya dari situ kita diskusinya. Justru kalau iya aja, maksudnya kalau iya aja. Jadi tadi sefrekuensi dalam hal mencari tujuan ya. Tapi dalam prosesnya ketika menemukan banyak batu itu bagus menurut aku. Dan itu orang-orang itu yang aku cari gitu, karena dari situ bisa diskusinya, dari situ bisa brainstormingnya gitu. Terus selain itu yang udah kenal sih, yang udah terjalin bondingnya gitu loh, yang aku udah tahu oh anak ini tuh kayak gini gitu. Dan kenapa aku ya anak 16 gitu kan JB sama anak 17 sama Ima sama Syifa, karena saat itu anak-anak 16 tuh udah pada mager buat diajak lomba gitu. Sedangkan aku aku tadi kan udah bilang ya di awal, kayak aku tuh sangat senang sekali mengeluarkan energi gitu, kayak kalau diem aja kayak orang lain tuh bilang ya nggak bisa, ini tuh udah waktunya udah habis, kamu tuh harus fokus ke sini. Enggak gitu. Justru aku masih punya banyak waktu, dan saat itu tuh kayak aduh ya udah deh kalau anak-anak 16 nggak bisa ajakin anak-anak 17 aja. Dan saat itu emang aku ngelihatnya tuh anak-anak 17 tuh jadi potensi yang sangat bagus gitu loh. Karena mereka masih punya semangat yang besar, masih punya banyak keleluasan waktu juga. Dan ya berharapnya saat itu tuh kita obrolannya bukan ini nggak sih? Obrolannya bukan untuk bikin tim bareng lomba nggak sih? Kita tuh justru dulu buat HMTS kan, buat organisasi. Jadi bikin kaderan inkubasi gitu buat adik-adiknya. Iya. Tapi tanpa disadari, justru dari pembicaraan tentang organisasi itu, kita malah jadi bikin satu tim gitu. Oke. Intinya, tadi sefrekuensi dalam mencapai tujuan yang sama, tapi dalam prosesnya cari yang bisa saling berbenturan. Dan secara pribadi memang udah kebentuk bondingnya gitu. Kalau aku. Berarti mungkin intinya juga carilah teman yang selalu membentur-benturkan. Jangan sampai benjol. Kalau dari Kak Syifa nih gimana nih? Kan sibuk banget Kak Syifa nih. Kalau saya pribadi ngeliat Kak Syifa tuh kayak sibuk banget gitu. Itu gimana sih Kak caranya untuk mendapatkan teman satu tim ketika lomba gitu?
Sibuk? Enggak sibuk, asli nggak sibuk. Banyak banget. Sama sih sebenarnya sama Ima. Tadi udah semuanya omongin sama Ima sama Karida gitu. Yang paling penting tuh tadi sih satu sefrekuensi, karena kalau misalnya tidak sefrekuensi ntar banyak yang berbenturannya gitu, bukan cuman idenya doang yang berbenturan, tapi kayak bukan sifat sih, pokoknya banyak lah gitu yang berbenturan kayak gitu. Tapi terus juga cari yang bisa diajak kerjasama, itu sih. Kita bisa serak sama seseorang, tapi seseorang itu belum tentu bisa kerjasama dengan kita gitu. Kalau misalnya dari aku kayak gitu sih. Oke, terima kasih. Aku punya Gimana, Nin? Aku punya pertanyaan nih buat kakak-kakak bertiga. Kalau disuruh milih, pilihan yang pertama itu, kita sefrekuensi nih, mungkin kita temenan atau sering satu organisasi, tapi kemampuan untuk lombanya 50-50 gitu, belum terlalu berpengalaman. Tapi kita temenan. Yang kedua, kalian benar-benar nggak temenan, mungkin ketemu selewat aja gitu, tapi nggak yang deket, cuma asal kenal aja. Tapi kalian tahu pengalaman dia di lomba ini emang wow banget dan sering menang. Kalian bakal pilih yang mana nih buat jadi partner tim kalau disuruh milih? Soalnya aku pernah berada di situasi kayak gitu. Oke. Berat pertanyaannya. Berat pertanyaannya. Ntar dulu, tadi kan katanya Erlin pernah ada dalam kondisi situasi itu. Terus perasaan Erlin gimana? Erlin ada di kondisi yang mana? Benar-benar Erlin mau memilih yang mana? Kalau aku waktu itu lombanya berat banget sih, dan itu kayak yang bukan buat mahasiswa, buat umum malah kan. Inovasi EBT. Jadi itu 5 kan. Jadi 2-nya teman aku yang emang gak punya pengalaman sama sekali, tapi teman dekat. Yang 2-nya lagi itu teman selewat gitu. Yang satunya kenal di Instagram. Yang satunya itu teman satu organisasi, tapi anak UP. Tapi yang 2 ini emang keren banget kualifikasinya. Udah ya aku masukin 4-4, cuma di akhir nggak bisa sampai akhir. Jadi waktu itu udah kayak sampai 60% itu nggak selesai sampai 100%. Karena yang 2 ini hilang-hilangan. Mungkin karena bukan teman deket aku gitu, dan beda jurusan. Tapi yang kan satunya kualifikasinya bagus. Iya, kualifikasinya bagus, tapi nggak ngerti kenapa. Padahal tuh data-datanya tuh semuanya dari aku, dan itu susah banget ngambilnya dari PLN di Sulawesi Tenggara. Aku minta sama om aku, dan yang ngolah itu harus si elektro dulu, baru aku sama teman-temanku tuh bertiga bisa kerja kan. Tapi nggak tahu, tiba-tiba dia ngilang aja gitu. Ya udah. Nggak apa-apa, mungkin ada urusan lain kali ya. Betul, ada kesibukan ya. Terkadang penilaian subjektif itu tidak selalu bagus. Ya, betul. Mungkin Mika ada pertanyaan nih untuk kakak-kakak selanjutnya, Mika Austin. Ada Ninam. Ini pertanyaan dari Erlinnya belum dijawab loh. Belum terjawab loh ya. Sebenarnya udah terjawab oleh Erlinnya sendiri gitu. Tapi lupa. Tapi kan kalau yang tadi tuh banyak 6, berlima. Oke. Kalau cuma bertiga, PKM kan bisa 3 tuh. Gimana tuh yang dipilih sama kalian? Dijawab cepat. Siapa dulu? Boleh deh, senior dulu. 1, 2, 3. Pilihan mana? Pilih mana? Aku ya. Buat PKM tuh bertiga memang. Ini konteksnya PKM yang fokusnya emang PKM. Sebenarnya mau lomba apapun tuh, mau berapapun jumlah orangnya, selama perjalanan aku coba ikut gitu. Yang aku utamakan tuh dari aku kenal personality dia dulu, bukan aku tahu kualifikasi dia sampai sejauh mana gitu. Karena yang terpenting tuh selesai, bukan menang. Menang tuh bonus aja lah, gitu. Terus selama perjalanan aku, ya dengan teman satu jurusan, dengan beda jurusan, dengan seangkatan, beda angkatan, semuanya tuh karena orang-orang yang aku temukan di tempat-tempat tertentu. Ada yang aku temukan di lab, ada yang aku temukan di perpustakaan, ada yang aku temukan di sini, ada teman kenal karena aku ikut ini gitu. Jadi aku pernah berada dalam satu project yang sama dulu sama dia, terus aku kenal dia dulu, baru aku memutuskan ajakin dia nggak ya, gitu. Atau meminta dia untuk join ke tim aku nggak ya, gitu. Karena kalau sebatas, oh orang ini kualifikasinya bagus nih, itu tuh berat banget sih, beresiko buat
lombanya gitu. Takutnya nggak selesai aja. Bahkan yang udah kenal pun karena banyak benturan selama prosesnya, ya sering kali mandek juga gitu. Sering kali udahlah nggak dilanjutin gitu. Benar-benar. Jadi ya memang pilihan sih itu mah. Berarti bisa Cuman kita kalau garis kuat bawah. dengan Oke, gimana? Boleh Kak Akida lanjutin? Gimana? Oke. Boleh Kak Akida Kalau lanjutin. kuat ya, tadi kan aku bilang harus kenal dulu kan, berarti secara nggak langsung aku pilih nomor 1 dari pertanyaannya, dari opsinya Erlin gitu kan, dari pilihan yang dikasih Erlin. Tapi kalau misalkan kita kuat dengan watak, sikap, dan ya mungkin emang seseorang itu punya kualifikasi yang tinggi, makanya dia bersikap seperti itu gitu. Terus ketika kita merasa rendah diri tuh jangan sampai gitu. Ya kalau kita kuat dengan kondisi itu ya silahkan pilih nomor 2, pilihan yang kedua gitu. Tapi harus punya backup plan ketika kondisi-kondisi buruknya terjadi gitu. Kayak yang tadi Erlin bilang kan, gagal tuh kan, masa dalam perjalanannya tuh gagal, nah itu harus punya backup plan kayak gimana gitu. Cuman prefer kalau disuruh milih, dan selama ini juga aku memilihnya, menjalaninya adalah pilihan nomor 1. Lihat dari karakter orangnya dulu, baru kita jalan bareng. Gitu deh. Berarti yang perlu digaris bawahi dari kata-kata Kak Akida itu adalah yang penting itu selesai dulu, menang urusan belakangan, ya nggak? Ya kan? Betul, itu betul. Karena pengalaman aja gimana? dulu. Gimana nih, kepo Sama nih? sih. Sama, oke, sama. Kalau dari Karena Kak Siva, gimana? balik lagi ke chemistry kan tadi. Biar dapet chemistry-nya tuh gimana. Tapi sebenarnya bener juga yang kalimat Karida yang terakhir, bukannya nggak mungkin juga kita nyoba sama orang-orang baru gitu. Nah itu nanti tergantung sama pribadi masing-masing. Gimana memahami sifat selama perjalanan, sifat antar temannya gitu. Tapi ya sama aja kalau disuruh milih tetap yang nomor 1. Mantap. Kak Siva? Gimana jadi Kak Siva? Kalau aku sama nomor 1. Oke. Emang sih, emang selama ini juga dari saya pun emang dari karakter dulu sih. Karakternya saling tahu dulu nih. Enak diajak kerja apa enggak gitu sih. Itu dulu yang penting. Nika, apakah ada pertanyaan untuk kakak-kakak berpengalaman ini? Udah boleh nih ya, udah boleh nanya nih. Udah boleh. Boleh. Tadi saya lupa. Ini ada pertanyaan yang sedikit relatable nih, lebih Apa ke arah tuh? pengalaman. Aduh. Jadi kan banyak mahasiswa kan sibuk ya Kak, ngerjain tugas dari dosen, apalagi online gini nih Kak, apalagi sekarang kan. Nah, pasti kakak-kakak juga udah pernah ngalamin lebih dulu dari kita nih Kak. Nah, jadi kakak-kakak tuh nanggepinnya gimana Kak? Kayak alasan mahasiswa-mahasiswa yang aduh sibuk nugas jadi nggak bisa nulis proposal PKM, atau nugas sambil nulis proposal PKM Kak. Nah, gimana tuh Kak? Sibuk apa gitu? That's the prioritas. Siva dulu boleh Nah, kali itu ya. dia. Wes, Kak Siva dulu nih. Time managementnya. Boleh nih, Siva. Boleh Kak Siva dulu deh. Oke. Kalau misalnya dari aku, bikin skala prioritas sih sebenarnya. Jadi kan kita udah komitmen ya sama satu tim kita itu. Nah, kita bareng-bareng bikin skala prioritasnya. Terus kayak apa ya bahasanya itu? Bentar. Kayak misalkan Gak apa-apa Kak. Iya, intinya misalnya untuk mencari apa sih tadi? Mencari apa tuh? Kan tadi udah ada kan tadi ya Kak. gitu ya. Iya, komitmen. Intinya sih kita udah setuju dengan tim itu, ya berarti kita harus komitmen di situ karena itu sebagai tanggung jawab kita juga sih sebenarnya. Dan jangan lupa bikin skala prioritasnya kayak gitu. Kayak misalkan kalau misalnya kita kan di dalam satu tim itu ada orang yang maksudnya kita tidak jadwal kita nggak sama nih. Nah, bisa juga kita tuh saling backup gitu di antara satu sama lain di tim itu kayak gitu.
Oh. Jadi Berarti intinya kalau komitmen ya, Kak. Kalau ada komitmen tuh kita harus bisa lah pokoknya gitu ya, bagi waktu dan sebagainya. dan ini ya Mik, kita harus saling nge-backup teman satu tim kita, nggak boleh egois, ya kan? Iya. Tuh, Harus saling melengkapi tadi kan ya. untuk Waktu teman-teman nyari Pengertian sipil, juga. ini bagus banget nih pengalaman-pengalaman dari kakak-kakak ini. Silakan Boleh nih. siapa nih? Kak Ima dulu atau Kak Rida dulu nih? Iya nih. Kak Ima dulu deh. Pertanyaannya apa sih tadi, Mik? Itu Nam, kan banyak kan yang lagi nulis proposal PKM nih. Oh iya. Maksudnya coba nulis proposal PKM tapi aduh, tugas dari dosen tuh banyak banget. Nah, tanggapan kakak-kakak kita yang udah pasti udah pernah ngalamin duluan kan. Iya. Ngerjain tugas dosen tapi sambil nulis proposal PKM. Nah, gimana gitu. Silakan. Kak Ima dulu. Paling nambahin dari yang Siva ya berarti. Selain dibikin skala prioritas, selain kita sharing, biasanya tuh yang pertama, setelah kita bilang komitmen nih untuk ikut lomba ini dan menyelesaikan hingga akhir, entah menang atau enggak, hal pertama yang dibahas itu biasanya saling sharing jadwal, terus kita bicarain longgarnya, misal aku longgarnya di mana, Siva longgarnya di mana, Karida longgarnya kapan, terus nanti saling kayak tadi saling backup, terus saling oper-oper, nanti kerjaan aku kalau udah aku selesai pas di jam yang aku kosong, dioper ke Siva, terus oper ke Karida kayak gitu. Terus habis itu selain di skala prioritasin kan kalau cuman skala prioritas kan kalau nggak dikerjain ya buat apa ya. Jadi biasanya kalau aku pribadi setiap hari, setiap aku bangun pagi itu atau malam sebelum tidur itu aku selalu memikirkan 3 hal utama apa yang mau aku kerjakan atau istilahnya to-do list buat hari ini apa. Nah, salah satunya pasti kalau misal pas lagi PKM ya aku sempatkan untuk memikirkan PKM itu menjadi salah satu to-do list aku di keseharian mungkin gitu. Atau bisa juga ada satu masukan dari pembicara, aku lupa ya, aku pernah ikut seminar tentang kepenulisan gitu. Nah, itu pembicaranya tuh ngomong gini, semales-malesnya kalian untuk menulis, atau misal sesibuk-sibuknya kalian, usahakan dalam sehari itu menulis gitu. Entah kalian cuma nulis satu kalimat, atau misal satu paragraf, atau misal cuman berupa ide yang kalian baru coret-coret, itu menurutku sangat efektif sih buat penyusunan di kala sedang sibuk. Ya walaupun lagi sibuk, tapi kan cuma nulis satu kalimat atau misal satu paragraf cuma berapa menit sih gitu kan, sambil baca-baca dikit. Nah itu bisa buat apa ya, biar nggak terlalu numpuk di akhirnya gitu. Gitu sih kalau aku. Oke. Bagus banget nih. Aduh. Top. Gokil. Ini ya, Nam. Iya. Mantep tuh, Ima bikinnya Dalam banget itu, dalam. Iya, itu dalam sekali. Kalau kata gelombang deep waves. Deep waves. Siap. Udah bukan intermediate lagi ya, Nam. Udah bukan. Bukan shallow, jauh shallow. Bukan shallow. Silakan Karida. Benar, emang anak offshore. Nam, dari Karida nih, Nam. Oke. Gimana, Kak? Kalau Ima tuh kan benar-benar terstruktur bikin to-do list-nya gitu ya, bahkan setiap hari gitu. Kalau aku tuh ya kondisional sebenarnya. karena ya skala prioritas, maksudnya Ima sama Syifa kan memang membuat skala prioritas. Aku juga membuat skala prioritas gitu, tapi nggak sampai ditulis gitu. Aku cuman mengingat aja, oh hari ini itu harus ngerjain ini gitu. Jadi lebih kondisional sih anaknya emang. Lebih spontanitas juga gitu. Jadi memang tidak bisa terstruktur itu. Cuman intinya gini sih. Kalau kita punya rasa curiosity gitu kan, inti utama pertanyaannya kan gimana cara bagi waktunya ya. Kalau kita punya curiosity yang tinggi, punya rasa penasaran yang tinggi, kita tuh pasti bakal ngejar terus di situ. Istilahnya kayak anak laki-laki suka main game online gitu. Ya mau sesibuk apa dia di perkuliahannya, dia bakal selalu punya waktu menyempatkan untuk main game online kan? Betul. Gitu. Sama aja.
sama aja gitu. Atau anak perempuan yang suka scroll Shopee misalkan, atau suka nontonin drakor di Netflix gitu. Dia sesibuk apapun dia akan menyempatkan waktu untuk itu gitu. Betul. Karena menurut dia itu tuh adalah sarana untuk entertain-nya dia, untuk refresh dia dari semua hal yang menurut dia menyebalkan gitu kan. Misalkan dari perkuliahan yang menurut dia sibuk, iya benar, stress release-nya tuh di situ gitu. Jadi kita harus nemu dulu pertamanya curiosity kita terhadap suatu hal itu apa sih gitu. Sama kayak tema yang dicari pas PKM atau hal-hal di luar itu juga. Selalu aku tuh lari dari pertanyaan-pertanyaan kayak, kok ini gini sih, kok ini gini sih, kok ini bisa nggak ya digabungin sama ini bisa nggak ya nanti kalau dibuat kayak gini terus jadinya gini gitu. Selalu muncul dari pertanyaan-pertanyaan. Jadi banyak masalah yang coba aku pikirkan, dan itu yang membuat aku jadi tertarik, jadi curious, dan dari situ juga yang bikin aku selalu meluangkan waktu untuk mencoba mencari, oh ini gini, dan dari situ juga aku ngajakin teman-teman aku buat kayaknya ini harus dibahas deh, kayaknya ini harus kita cari deh solusinya kayak gimana gitu. Jadi intinya nggak ada kata buat gimana cara bagi waktu. Kalau kamu sudah menemukan sense of menyenangkannya gitu dari sesuatu, kamu udah tertarik banget dari situ, pasti kamu bakal meluangkan waktu dari situ. Udah nggak harus dibagi waktunya, pasti sudah terbagi dengan sendirinya gitu. Betul, Kak. Terus buat anak-anak 2020 sendiri sebenarnya jangan bilang kalau PKM-nya nggak punya waktu ya, karena anak-anak 2020 tuh di tugas pengantar infrastrukturnya memang sengaja dikasih tugas buat bikin proposal PKM. Jadi itu tuh suatu gerbang yang bagus banget. Jadi dimanfaatkan tolong di situ. Itu salah satu upaya dari dosen kita juga ya, Kak, berarti ya? Dan asisten dosen. Pantes, aku kan kemarin tuh penanggung jawab ini ya, kader kan, megang anak 20. Terus yang aku bingung, kok mereka nanya ke aku, ide-ide mereka tuh udah wow banget gitu. Yeah, yang padahal mereka belum belajar unstruck nih, tapi udah ngomongin mau bikin kamera yang bisa meneliti jembatan itu punya struktur berapa. Waduh. Dapat kekuatannya itu rusaknya sampai berapa tahun, kan itu kayak out of mind banget ya, mind blowing banget gitu. Salah satu sih. Salah satu ide yang menarik juga tuh, Lin, buat dibahas di PKM nanti. Inovatif. Sangat inovatif walaupun masih tingkat 1. Emang harus. Boleh lanjut nih. Bagus. Itu keyakinan, coy. Ya, emang itu yang harus dipertahankan. Jadi tetap harus emang semangat deh pokoknya ya. Semangat terus. Betul. Hajar. Ya, gimana Mik? Udah terjawab belum nih pertanyaannya? Udah dong, udah lengkap malah. Udah lengkap, sangat lengkap. Waldi kayaknya mau nanya nih. Waldi itu dari anak 19 loh, Kak. Di sini jadi ada 4 angkatan nih di room ini. Iya. Terus ada Waldi namanya. Podcast Civil itu podcast Civil. Admin. Oh, admin itu Waldi. Kirain Mas podcast. Waduh. Terus Kak, Waldi ini walaupun paling muda di antara kita ya, dia ini yang ketua acaranya loh, ya kan ya? Ketua acara ini dia. Mantap. Open cam dong Waldi. Anak Mas podcast kakak-kakaknya mau lihat mukanya. Waldi katanya kameranya lagi rusak dia. Oh, lagi rusak. Mika aja open cam tuh. Cantik kan? Iyalah, Kak. Agak sedikit wibu Mika ini, Kak. Bukan itu bukan. Gak bisa nih, kamar lagi ya, adalah. Ya udah, boleh tuh Waldi mau nanya apa? Ya hilang. Ya, Mas si podcast. Mas podcast. Erlin dulu juga boleh tuh. Oh, Waldi aku ya. Kak Erin dulu, boleh. Silakan nih. Aku mau nanya nih ke kakak-kakak semua nih. Gimana sih cara kakak ngejaga semangat? Gimana sih cara kakak-kakak tuh ngejaga semangat kalian pas nulis? Apalagi kan yang namanya nulis tuh biasanya ada itu ya, titik jenuhnya kayak, aduh bosen banget sih ngerjain ini. Terus kita kan sipil ya, mungkin kita lebih ke mungkin ada yang uji coba pakai SAP atau apa gitu kan buat untuk penulisannya.
tapi kok aplikasinya error mulu, kok hasilnya merah mulu. Itu gimana tuh saat kita lagi udah stuck, terus kita jenuh. Gimana tuh yang kakak-kakak lakuin kalau lagi hal kayak gitu? Boleh dari Kak Siva dulu mungkin. Dari aku, kalau misalnya lagi stuck, ingat niat awal sih. Niat awalnya mau apa gitu. Itu sih intinya, yang kalau misalnya udah stuck banget, terus kayak oh ya ingat niat awal kita, ikutin itu apa kayak gitu. Terus bisa juga saling mengingatkan lah dan menyemangati antar teman sekelompoknya. Kalau misalnya ada yang tiba-tiba drop semangatnya, langsung dirangkul lagi gitu, jangan didiemin. Kalau misalnya didiemin malah nanti kabur gitu dianya. Kalau misalnya misalkan aku lagi drop, terus nanti tuh ada teman kelompok Ima atau Karida yang ngerangkul aku gitu, biar tetap stay di tim itu gitu. Kalau misalnya mungkin kalau misalnya Karida atau Ima enggak ngerangkul aku, ya udah aku kabur aja kayak gitu intinya. Gitu sih. Berarti rangkulan teman itu sangat penting ya pas kita jenuh, bukan dari komitmen diri kita aja, tapi harus dari orang sekitar juga. Bagus banget jawabannya. Gokil. Bagus. Dari Karida nih, waduh, yang paling. Aduh, kalau dari aku, kalau Ima kan tadi, kalau Syifa kan highlightnya apa, rangkulan dari lingkungan sekitar tuh penting ya. Kalau buat aku sendiri, rangkulan dari diri sendiri tuh penting juga. Kita tuh harus punya keyakinan, ya udah sekalipun sesusah apapun itu, ya namanya bisa tuh kalau terbiasa kan. Terbiasa tuh karena ada suatu paksaan gitu. Paksaannya ya entah itu ada banyak hal sih kan. Cuman kalau buat aku sendiri sih, yang kata Syifa tadi bilang, ingat lagi awalnya kita tujuannya mau apa. Dan ya kalau udah bener-bener stuck banget mah, pikirin aja ini tuh udah nyebur gitu. Kamu tuh udah nyebur, jangan sampai kamu tenggelam. Kita tuh harus belajar aku tuh harus belajar buat berenang gitu. Jadi sesusah apapun itu ya belajar aja buat berenang, jangan sampai tenggelam. Karena udah kadung nyebur, udah kadung basah gitu. Terus tipsnya paling apa ya? Aku sampai bikin ini loh, sampai bikin buat hal-hal yang kayaknya susah banget untuk dikerjakan gitu ya. Kalau PKM mah ya nggak susah nggak sih? Orang kerjanya juga bareng-bareng. Waktu itu skripsi tuh aduh, nantilah rasakan sendiri ya. Bukan soal sidang akhirnya, tapi soal perjalanan menuju sidang akhir gitu. Ini sekilas tentang skripsi. Intinya tuh perjalanan 4 tahun tuh uji mental itu di situ gitu. Itu tuh bukan uji keilmuan. Uji keilmuan udah jelas, di situ. Cuman yang lebih adalah uji mental, uji kepercayaan diri, uji kepercayaan terhadap Tuhan, uji kepercayaan terhadap proses yang sudah dijalani selama ini gitu. Di situ justru. Dan saat-saat itu tuh ya tadi seringkali aku bilang buat ke diri sendiri kayak ini udah kadung nyebur, hey, udah sejauh ini berjalan, masa kamu mau balik gitu aja, masa kamu mau menyudahinya gitu aja gitu. Terus perasaannya tuh sama kayak naik gunung, jauh banget treknya kan, udah ada banyak batunya, licin dan sebagainya. Pengen pulang aja, nyesel aja rasanya. Enak kan tidur di rumah gitu kan. Cuman ya kalau dipikir lagi, puncak tuh tinggal dikit lagi gitu. Sampai puncaknya ya cuman sebentar kan. Ya itulah sidang akhir. Cuman sebentar sidang akhir mah. Justru perjalanan menuju puncaknya yang bikin kita jadi banyak belajar. Gitu sih. Jadi kalau lagi jenuh kayak gitu gimana, ingat lagi buat titik awalnya kayak gimana. Terus ya kalau buat aku sendiri sih intinya how to motivate yourself gitu loh. Kalau Syifa kan tadi temen-temen nih yang ngasih semangat. Kalau aku sendiri tuh, lu tuh harus bisa ngasih semangat buat diri lu sendiri. Lu tuh harus bangkit sendiri gitu. Gimana caranya? Lu pikirin lah gimana caranya pokoknya gitu. Jangan sampai lu tenggelam sendiri terus teman-teman lu udah nyampe di pulau seberang kayak gitu-gitulah. Terus aku sampai bikin ini loh, di Spotify bikin playlist isinya ya lagu-lagu ada
lagu hardcore-nya, campur-campur lah intinya kayak lagu-lagu yang menggambarkan kalau nggak bisa, perjuangan tuh nggak bisa sampai selesai di sini tuh nggak bisa gitu. Jadi aku mendengarkan itu di saat-saat genting gitu. Tips Ya, juga cari tuh, aja. tips juga tuh. Iya. Cari aja cara-cara, benar. Cari cara-cara yang bikin teman-teman bisa membangkitkan semangat sendiri gitu. Di samping teman-teman pasti punya lingkungan yang akan menyemangati gitu kan. Jadi saling berkesinambungan lah intinya. Gitu. Boleh dicontoh tuh playlist self motivation ya Kak. Boleh Tapi banget. isi lagunya tuh hardcore. Kalau aku tuh isi lagunya hardcore, bukan yang lagu ini, nggak kayak, justru karena nggak tahu ya. Selera itu lebih... selera. Iya benar-benar selera. Kadang lagu hardcore tuh ini Kak, kalau kita kerja terus jadi semangat gitu. Kalau lagunya galau malah ngantuk ntar. Benar. Malah jadi pengen terbahan ya. Iya. Gimana Lin? Udah terjawab belum nih Lin? Terus ya, aku mau highlight nih dari semua quotes-nya Kak Rida kalau menurut aku. Asik. Kita bisa sederhanakan dalam satu kalimat. Apa tuh? Penyesalan itu bukan karena kegagalan, tapi karena belum mencoba. Jadi, kalian bakal nyesel, kenapa ya gue kemarin gak ikut itu? Kenapa ya? Padahal temen gue ternyata bisa menang loh. Betul. Jadi, kalian bakal nyesel tuh bukan karena udah selesai, udah disubmit, tapi gagal. Bukan, tapi karena kalian gak nyoba. Jadi yang penting nyoba aja dulu. Betul. Yuk. Gimana nih kalau Kak Ima nih? Kak Ima tadi simple banget jawabannya. Mau gimana lagi? Udah terangkum semuanya di kalimatnya Siva dan Karida. Kalau ngerasa gimana kan? Udah di-combine tuh keduanya. Cuman paling satu sih, saat kita sedang jenuh-jenuhnya nih sama PKM waktu itu, ini kan konteksnya lagi PKM ya mungkin. Nah, aku lagi jenuh nih nulis, terus kayak tugasnya juga banyak, terus aduh ini PKM padahal udah tinggal ngumpulin laporan kemajuan, laporan akhir, tapi kok rasanya ada stuck ide, ini bubuk photoluminising, tema kita nih kok susah banget dapat jurnal. Dari Kak Ima Soalnya kayaknya udah bosan banget, udah kayak males. Terus pas lagi buka itu, Dita, itu bisa nggak? Kedengeran nggak? Mungkin Kedengeran, koneksi ya kali ya nih. Oh iya, agak nggak stabil. Oke, jadi sekarang kedengeran? Aman? Oke. Nah, jadi pas waktu lagi jenuh-jenuhnya sama PKM karena susah nyari jurnal, susah ini dan lain sebagainya, terus lagi buka HP, lihat story WhatsApp, ada story-nya Bu Adita. Nah, story-nya Bu Adita tuh intinya tuh gini, kayak ada tulisannya, nggak apa-apa kalian, nggak apa-apa, kayak Bu Adita tuh sebenarnya memotivasi diri sendiri ya, kayak nggak apa-apa jalannya lambat, nggak apa-apa istirahat sebentar, yang penting nanti bisa balik lagi gitu. Nah, dari situ kayak, oh kayaknya nih tim PKM nih butuh istirahat. Jadi jenuh tuh jangan dipaksakan gitu. Selain kita nungguin motivasi, kita memotivasi diri sendiri, terus kita dapat motivasi dari orang, tapi kalau emang benar-benar jenuh tuh, menurut aku jangan dipaksakan. Jadi mungkin tips sedikit pas lagi jenuh, mungkin kita bisa istirahat sebentar, atau kita ngasih self reward lah buat kita sendiri. Kayak misal kalau aku mau keluar, mau sepedaan dulu atau gimana. Intinya yang hal-hal yang bisa membuat kita senang, yang bisa bikin kita nggak jenuh lagi. Terus habis kita dapat self reward itu, kita merasa siap nih aku nulis lagi gitu. Gitu sih. Bagus sih, aku setuju banget sih sama Kak Ima. Jadi kalau kita bisa rangkum ini, teman-teman dari 3 jawaban kakak-kakak kita ini, yang pertama, kita tetap harus komitmen pas kita stuck, dan kita tetap harus ngerangkul teman-teman kita yang lagi stuck, biar teman-teman kita semangat lagi, tapi tetap istirahat itu perlu, berhenti sejenak itu perlu buat kita refreshing, dan kita ngasih self-reward ke diri kita sendiri. Mungkin kalau Kak Ima itu suka sepedahan ya, kalau aku itu mungkin lebih suka ke beli sesuatu yang enak gitu, itu self-reward aku. Tapi istirahatnya jangan lama-lama, dirangkul lagi teman-temannya, dan diyakinin lagi komitmen dirinya buat tetap maju. Gitu ya. Gimana nih Waldi pertanyaan selanjutnya? Mantap sekali nih. Pertanyaan selanjutnya ini mudah sih sebenarnya. Wis, tahu dari mana kalau mudah? Anda ini. Anda ini pasti udah pernah pengalaman juga. Oke. Pertanyaannya Kak.
Kakak-kakak kan udah pernah nih punya ide, tapi bagaimana sih caranya untuk menuangkan ide menjadi bentuk tulisan agar dapat didiskusikan dengan temannya atau kelompok? Gimana sih? Itu pertanyaan mudah, Wak. Kayaknya sih, kan udah pernah pengalaman. Boleh. Udah ya, emang Mas Podcast nih. Mas Podcast. Aduh. Gimana, Mak? Gimana, Cip? Aduh. Sebenarnya bukan mudah sih, Menuangkan ya. Iya. agak Menuangkan berat. ide jadi tulisan ya. Iya, Kak. Sebenarnya menuangkan ide jadi tulisan itu mudah nggak sih? Kan tinggal nulis ya, tinggal ngetik. Tinggal baca-baca. Enggak juga loh, Kak. Ya. Orang kita nih punya pikiran kan, mau diomongin, lagi kesel, lagi marah. Atau mau nyatain cinta deh, gampangnya. Tapi emang bisa dong dinyatain pas ketemu orangnya? Gak bisa kan? Emang bisa Ya, udah berarti, nulis surat tapi ya. dikasih? Gak bisa kan? Sesusah itu, apalagi kalau hal-hal yang berkaitan sama intelektual. Gimana nih kakak-kakak? Brainstorming sih. Itu tuh kemampuan kita untuk brainstorming dulu. Ya buat aku tuh justru yang sulit bukan menuangkan ide itu dalam bentuk tulisan, karena itu tuh tinggal teknis menulis aja gitu. Yang susah tuh justru meyakinkan orang lain. Yang pertama tuh tim kita sendiri tentang menyamakan idenya, udah sepakat belum, udah setuju belum, kayak gitu. Terus buat bikin itu jadi tulisan tuh mudah, cuman pertanyaannya tulisannya bisa bermakna atau enggak gitu. Tulisannya bisa menggambarkan idenya atau enggak, bisa bercerita sebaik itu atau enggak gitu tulisannya. Ya latihan sih kalau itu. Latihan buat brainstorming, latihan buat nulis juga, latihan buat lebih peka terhadap tata penulisan. Kayak gitu. Nggak ada tips khusus sih kalau kayak gitu mah. Karena kalau pertanyaannya gimana cara menuangkan, ya udah tinggal ketik aja. Tinggal ketik aja. Mau salah mau bener ya itu urusan nanti lah, disuntingnya, di settingnya tuh nanti gitu. Cuman saat ide itu sedang mengalir deras, ketikin aja nggak apa-apa. Gitu. Mungkin ini Karida, yang waktu kita nyoba buat, kita udah punya banyak ide tapi kita nggak tahu mana yang mau ditulis yang teknis per kertas itu loh Karida. Di breakdown satu-satu gitu ya. Kita breakdown satu-satu. Brainstorming di situ pakai organizational design ya. Yap. Itu udah ada materinya di kaderisasi, Kak. Di kaderisasi. Oke, bagus. Ya, itu tuh bukan materi yang, maksudnya itu bukan materi yang sekedar formalitas untuk diajarkan kepada mahasiswa baru gitu. Enggak, itu tuh materi yang umum digunakan dan efektif digunakan sama banyak orang gitu. Bahkan perusahaan-perusahaan besar pun seringkali tuh pakai metode-metode kayak gitu untuk menentukan decision yang harus mereka ambil kayak gimana gitu. Dan konsep itu kita pakai juga saat itu. Jadi yang susah saat itu kan kita punya banyak ide tuh. Setiap orang tuh punya pendapatnya masing-masing, ya udah tulisin aja di kertas sebanyak-banyaknya, keluarin aja sebanyak-banyaknya idenya mau apa. Terus nanti ya udah dipilih berdasarkan teknis konvergen divergen itu, si organizational design. Terus terbentuklah satu ide. Baru satu ide itu, makanya ketika ditanya gimana menuangkan, ya udah satu ide itu ketika dituangkan ke kertas tuh mudah, karena kita bertiga udah sama-sama tahu, kita bertiga yang justru milih itu gitu. Gitu sih. Saat itu yang kita alami kesulitan karena memilih satu dari banyak ya. Iya, satu dari banyak. Tapi ketika udah ketemu satu, ya udah tinggal tulisin aja itu mah. Gitu deh. Mungkin Kak Syifa atau Kak Ima ada tambahan jawaban? Sudah terangkum jelas. Cukup. Emang nih, terlalu wow. Materi kaderisasinya jangan dilupa-lupain. Ya, betul itu. Materi critical thinking-nya juga. Ya. Dari Mika, apa mau nanya lagi nih? Mika nih mau nanya-nanya mumpung ada di sini nih. Cutting-cuttingnya.
nanya apa lagi ya, Nam? Waduh, iya nih kan kuliah online, jadi susah nih nanya cuttingnya. Makanya kita buatin podcast semacam ini, biar adik-adik di sana juga kenal antar teman sipilnya gitu, kenal sama kakak-kakaknya, terus dapat ilmu juga dari podcastnya ini. Mungkin ada pertanyaan, nggak, Mik? Ini sih, Kak, Apa tuh? kayak apa sih, Kak, di PKM itu yang hal-hal sepele yang kayak sering nggak sengaja mungkin diabaikan, tapi sebenarnya penting gitu, Kak? Biar Aku apa? jawab. Boleh. Hal sepele yang sebenarnya itu sangat penting waktu ada di PKM. Yang sangat aku sepelekan sebelum aku ikut PKM yaitu kerapian dan format. Itu adalah, jadi PKM ini kan nggak semuanya reviewernya atau mungkin jurinya itu kan dari bidang tertentu, maksudnya dari bidang sipil aja. Atau misal aku anak sipil nih, nggak reviewernya nggak yang penilainya itu dari bidang sipil gitu. Jadi hal pertama yang dinilai dari PKM itu udah pasti formatnya. Maka dari itu pas PKM itu sangat susah banget untuk aku yang seorang yang nggak terlalu mentingin format, pentingnya itu cuman dari dulu tuh konten gitu kan. Terus jadi kayak menyesuaikan itu semua, apalagi PKM itu kan format penulisannya tuh rinci banget gitu, terus detail banget. Dulu ngerasanya ribet banget, padahal itu semua penting sih di PKM. Betul. Karena bakal jadi yang dinilai pertama tuh formatnya. Kalau kata paling mudah dinilai juga. Kerapihan. Seleksi utamanya kalau kata orang-orang tuh. Mungkin dari Kak Syifa atau Kak Rida? Administrasi mungkin ya. Bisa, yang sering kayak ya udahlah gitu. Sepele banget. Ya udah. Iya sepele banget, tapi itu berpengaruhi sih kayaknya. Kayak ngisi nama salah aja tuh bisa jadi chaos banget itu pasti. Iya, waktu administrasi ya. Tuh nanti yang mau ikut PKM tuh harus diperhatikan hal-hal sepele itu. Dari Karida ada pesan nggak untuk hal sepele-sepele itu? Kalau yang kerangka utamanya tadi udah disebutin ya sama Ima sama Syifa. Emang penilaian porsi terbesarnya tuh emang di format penulisan, terus kelengkapan administrasi dan sebagainya kayak gitu, itu jadi syarat utama dan memang punya porsi yang besar juga dalam penilaian gitu. Tapi di samping itu semua ada hal yang jauh lebih penting juga gitu, kayak isinya tuh ada isinya nggak sih? Tulisan kita tuh ada isinya nggak sih? Kayak substansinya apa gitu. Terus ngalir nggak sih cerita yang kita buat tuh dari bab 1 sampai bab terakhir tuh itu bisa dipahami sama orang yang bahkan bukan orang sipil nggak sih gitu. Karena kan nggak semua orang sipil ya. Jadi kita tuh bisa membangun plot storyboard yang bagus nggak sih dalam tulisan kita gitu. Substansinya bagus nggak, bisa dipertanggungjawabkan nggak? Gitu sih. Di samping hal-hal teknis kayak tadi ya, di samping hal-hal teknis soal kerangka penulisannya, formatnya, terus kelengkapan administrasinya. Yang jauh lebih penting lagi adalah ide kita tuh bisa kita sampaikan dengan baik atau tidak gitu. Betul, Kak. Ngomongin format penulisan nih ya, Kak. Kan banyak nih pasti anak teman-teman kita nih yang harus bikin yang A, B, C yang aneh-aneh kayak tadi. Tapi setahu kalau nggak salah nih ya, Kak, kalau format penulisan untuk PKM itu terbatas banget ya, Kak, halamannya. Iya kan ya? Setahuku. Betul. Cuman 10 isinya bab 1 sampai bab 6 tuh cuma 10 lembar ya. Coba bayangin teman-teman, itu cuma 10 lembar untuk hal yang serumit itu dari bab 1 sampai bab terakhir. Di luar lampiran ya, Kak, kalau nggak salah? Iya, di luar lampiran. Di luar lampiran. Jadi buat teman-teman yang semangat banget nih, idenya udah ABC kumit, tapi mungkin nggak bisa dituangin dalam 10 halaman doang. Kita harus lebih ngegali lagi ya, Kak, cara buat meminimalisir dan memadatkannya dan bisa dibaca storyboard-nya lebih enak buat orang yang bukan sipil. Mungkin karena teman-teman aku mungkin udah kebiasa sama tubes ya, Kak, yang satu tubes tuh, tubes Menkon aja tuh bisa 120 halaman kan, laporan praktikum Mektan itu bisa berapa 300 halaman lebih ya, kalau Rekban juga segitu. Jadi kita memanage buat 10 halaman itu susah ya. Nah iya itu. Jadi ya gitu. Gimana tuh, Kak? Menurut Kakak ada nggak tips
Aku buat jadi ingat ini. Aku jadi ingat Ima. Pokoknya itu hari terakhir submit gak sih? Terus Mak, kan yang submit Ima ya, karena Ima ketuanya nih kan. Terus Ima submit. Oke, Ma, udah selesai semua kan? Udah lengkap semua, udah dicek lagi ya. Oke, udah gitu. Coba Kak cekin lagi, kayaknya ini masih ada yang kurang deh. Kenapa emang halamannya kelebihan katanya. Jadi lebih dari 10 halaman. Terus sampai 2 halaman. Lebih ya pokoknya jadi 12 halaman kan? Lebih 2 halaman gitu. Terus banyak banget kata-kata yang jadinya kita coba hapus, ini hapus aja lah, ini hapus aja, ini ganti jadi kayak gini gitu. Tanpa mengurangi isi dari itunya gitu. Itu susah sih ya. Sampai kita jadinya seharian itu tuh buat hapusin doang. Itu emang pengalaman yang paling aneh. Ngapusinnya mikir lagi ya? Terakhir. Ngapusinnya mikir lagi, takutnya ngerubah kan. Mikir. Takutnya tidak tersampaikan gitu. Iya. Ntar yang kehapus judulnya lagi. Jangan dong. Chaos. Coba nih kan, kakak-kakak ini aja ngapus 2 halaman itu bisa 1 hari mikirnya kan. Cuma buat madetin jadi 10 halaman yang sedikit banget untuk proposal yang mungkin bagi sipil itu serumit itu gitu. Nah, jadi kalian yang udah biasa bikin tugas, bikin laprak ratusan lembar, puluhan lembar, jadi ayo kita belajar buat lebih kurang-kurangin. Kurang-kurangin. Jangan pleonasme. Pleonasme itu jangan mubazir kata kalau dalam bahasa Indonesia. Betul. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, saya mau nanya nih ke kakak-kakak nih. Bagaimana cara mendapatkan materi-materi yang belum didapatkan sebelumnya? Karena kan adik-adik kita dari 2020-2019 tuh masih bau-bau dasar banget belajarnya gitu. Belum ke sipil-sipilan atau belum terlalu menjurus gitu. Menurut kakak nih bisa dari mana tuh materi-materi yang didapatkan gitu kak? Kalau menurut aku justru bagus loh. Dengan itu suatu privilege gitu loh. Suatu privilege ketika sekarang teman-teman masih 2019, masih 2020 yang ya materi secara ke teknik sipilannya belum terlalu dalam misalkan. Karena dari situ teman-teman akan lebih terbuka pikirannya. Maksudnya tanpa mempertimbangkan banyak hal secara teknis, teman-teman tuh akan jauh lebih explore secara ide gitu. Karena nggak mikirin, bisa nggak sih dari segi biaya, bisa nggak sih dari segi kekuatan, bisa nggak sih dari segi metode dan sebagainya gitu. Tanpa memikirkan itu, teman-teman belum dapat basic itu kan gitu. Belum dapat basic hal-hal biaya, metode, teknis kayak gitu-gitu tuh belum dalam gitu. Justru dari situ teman-teman jadinya bisa explore banyak pertanyaan, banyak materi, banyak ide yang dipikirkan. Oh ya udah ini gini aja. Baru nanti kan urusan teknis, metode dan biaya dan sebagainya itu bisa dipikirkan kemudian. Beda sama kakak tingkatnya yang lain justru karena apa ya? Cenderungnya seseorang ketika ilmunya sudah lebih banyak, dia akan jauh lebih hati-hati kan. Jadi ketika dia ngambil suatu keputusan, suatu decision, yang sering kali aku temui adalah orang-orang kayak gitu tuh akan sangat-sangat berhati-hati. Jadi nggak kayak bebas orang-orang yang belum tahu apa-apa gitu. Atau yang cuman baru dapat dasarnya aja. Justru itu suatu privilege kalau menurut aku. Jadi teman-teman 2019-2020 tuh bebas berekspresi lah istilahnya. Tanpa takut itu bisa direalisasikan atau enggak. Karena pertanyaan itu bisa direalisasikan atau enggak, atau dari sisi teknis kayak gimana, dari metode kayak gimana, itu tuh pertanyaan lain, pertanyaan nantinya aja. Kalau buat nyari materi, pikirkan hal apapun yang menurut kita nggak mungkin. Pikirkan hal-hal yang aneh-aneh pun nggak apa-apa gitu. Ya udah dituangkan aja dulu. Jangan memikirkan bisa atau enggak ya gitu. Kesampingkan dulu hal-hal teknis yang sudah kita dapatkan gitu loh. Karena kan sesuatu inovasi itu dari sesuatu yang belum pernah ada kan. Ya berarti ya jangan mikir dari yang bisa atau enggak, tapi pikirkan dari sesuatu yang tidak ada atau dari suatu masalah yang terjadi gitu. Solusinya kira-kira kalau kayak gini gimana gitu. Soal teknis mah itu urusan nanti, tapi di awal tuh buat nyari materi, buat nyari ide, pikirkan hal-hal yang
tidak mungkin dulu. Kalau dari aku gitu. Benar-benar. Karena kan PKM sendiri itu kan butuh inovasi-inovasi yang belum ada gitu kan. Semakin dia kreatif, namanya juga program kreativitas mahasiswa gitu kan. Yang dicari itu kreativitasnya di sini. Sesuatu yang belum ada, kita kulik, kita buat. Akhirnya kita bisa buat proposal itu dengan teori-teori yang jelas, terus kita kasih ke Ristek Dikti, dan Ristek Dikti itu ngasih kita kesempatan untuk buat hal tersebut itu terwujud gitu. Kurang lebih gitu ya, Kak? Betul. Sebenarnya kalaupun udah ada ya, kalaupun solusinya udah ada ya nggak masalah. Cuman inovasi apa yang bisa kita kembangkan situ, yang bisa kita tawarkan gitu. Mungkin gitu dari Kak Ima atau Kak Syifa nih yang mau menambahkan? Udah terangkum semuanya. Saya sudah menebak jawaban Kak Ima. Sudah terangkum. Udah, abis ini saya diam. Tapi benar. Yang penting tuh garis besarnya tuh mulai aja dulu gitu kan. Kalau mau kesusahan cari ide, ada banyak ide sebenarnya di sekitar kalian dari berbagai permasalahan yang ada. Misal contohnya simpel aja COVID nih. Pasti kita nih sebagai generasi milenial, sebagai generasi Z tuh aku percaya banget pasti punya banyak banget idenya gitu. Gitu sih. Mulai aja dulu ya. Mulai aja dulu. Jangan takut gitu. Itu quotes-nya Kayak udah logo. Itu kayak tagline apa ya? Mulai aja dulu. Slogan brand tertentu ya. Iya, slogan brand tertentu loh. Gak usah disebut ya, kecuali brandnya mau sponsorin kita. podcast kita. Boleh. Mohon Gimana nih, Kak Syifa? kalau mendengar. Reaksinya nih, Kak Syifa. Kenapa? Gimana, Kak Syifa? Cara tadi? Mau nambahin apa nih? Menambahin apa? Nambahin apa? Sama sih sama Ima sama Karida, udah disampaikan semua sama Ima sama Karida. The best sama Karida ini. Mungkin aku aja kali nambahin ya. Boleh, Windy. Siap. Jadi kan tadi kata Karida, mungkin nggak mungkin nih idenya, mulai aja dulu. Tapi kayaknya nggak bisa deh, masa sekeren itu bisa sih dilakuin, mulai aja dulu. Yang pertama, menurut aku nggak bisa mulai aja dulu, tapi tetap harus realistis. Saat khususnya untuk mahasiswa 2020 dan 2019 nih, kalian punya ide yang tadi keren-keren banget, out of mind banget. Tapi gimana nih cara ngelakuinnya? Yang pertama menurut aku kalian harus chat dosen dulu. Yang kedua kalian bisa chat cutting. Jadi menurut aku kemauan itu butuh, niat itu butuh, tapi realisasi itu juga butuh, harus realistis. Dan selanjutnya PKM ini banyak banget kan ya kakak-kakak jenisnya. Jadi kalau misalnya kalian mikir nih, oh mungkin idenya tuh mungkin loh di masa depan, tapi biayanya kayaknya gede banget deh. Nggak mungkin nih bisa tertutupi sama dananya PKM yang cuma berapa? 12 juta ya kalau nggak salah. Ya, masing-masing kategori ada maksimalnya masing-masing juga. Ya, masing-masing ada maksimalnya. Mungkin nggak bisa segitunya gitu, nggak nyampe. Tapi PKM ini kalau nggak salah, seingat aku tuh ada jenis-jenis ya kan, ada yang dibiayai sama yang ada penelitian ilmiah doang. Jadi nggak apa-apa nih kalau kalian cuma ikut PKM yang nulis penelitian ilmiah aja, yang nggak usah mikirin ke depannya ini tuh bakal ngabisin biaya berapa sih. Jadi mungkin kita di sini tugasnya sebagai engineer cuma bikin ide, bikin perhitungan, bikin realisasinya, tapi kita nggak bikin biayanya karena itu mungkin tugasnya orang lain lagi yang mungkin itu kekurangan kita gitu. Karena itu juga satu kekurangan aku gitu. Mungkin aku tuh idenya banyak, aku bisa ngerjain secara teknik dan perhitungan, tapi aku tuh rendah banget soal biaya-biaya dan uang gitu. Jadi buat teman-teman yang punya ide yang nggak mungkin, tapi bisa direalisasiin kira-kira dengan bidangnya masing-masing, contohnya teknik sipil, tapi uang yang nggak memenuhi, nggak apa-apa, tetap ikut aja. Yang penting mulai aja dulu. Yang penting mulai aja dulu. The best emang. Mulai aja dulu tuh enak ya. Selanjutnya nih. Oh ya, nambahin Gimana? Dikit lagi boleh nggak? Boleh banget. Tadi kan banyak banget tuh anak-anak 2020 terutama yang lagi disuruh bikin PKM. Bingung mau gimana mulainya karena belum terlalu ngerti tentang hal-hal yang berbau teknis, apalagi ngarah ke teknik sipilan gitu. Kan seperti kata Erlin tadi, PKM itu kan banyak bidangnya, ada GFK, ada KT, ada pengabdian masyarakat, dan lain sebagainya. Mungkin
bisa dialihkan ke ide-ide selain itu gitu juga. Betul, Kak. Ya sih. Jangan terlalu fokus sama teknik sipil. Kalau memang kurang bisa ya kalau bisa dialihkan ke PKM yang lainnya. Atau kalau memang pengen banget mendalami sipil ya itu tadi literasi sebanyak-banyaknya tentang teknik sipil. Betul, Kak. Intinya ya itu kalimat kreativitas PKM, kreativitas mahasiswa, kreativitas dulu gitu kan. Terus dimulai, digerakin, baru deh semoga lolos. Dan kita tuh gimana tuh? Iya benar banget. Dan kakak-kakak kita yang bertiga ini kan PKM-nya soal sipil ya, Nam. Oh iya. Tapi boleh kan kita tuh sebagai anak teknik sipil tapi bikin PKM yang bukan sipil, yang mungkin soal jualan atau hal-hal yang lain tuh boleh kan? Boleh banget, jelas. Boleh banget itu. Ditunggu di pendaftaran untuk PKM-nya, nggak apa-apa, dimulai dulu aja dari sekarang. Walaupun telat nggak apa-apa, it's okay. Iya. Jadi terus kalau kalian, idenya banyak, kalau idenya banyak tuh bisa direalisasikan sekaligus. Maksudnya kalau di PKM yang tahun kami maksimal 1 orang tuh bisa ikut 2 tim, ya kan? Oh iya benar. Bisa ya, bisa. Jadi banyak yang bisa 3, Kak. 1. Bisa 3, yang penting. Bisa 3 ya. Yang penting jangan jadi ketua yang sama. Jadi ketua. Jangan jadi ketua yang sama gitu. Nah, jadi kalau di tim A jadi ketua, di tim B sama C-nya jangan jadi ketua. Betul. Jadi kalau punya ide banyak tuh bisa direalisasikan langsung. Terus itu ide yang beda-beda juga, misalkan yang satu tentang sipil, yang satunya tentang yang kewirausahaan gitu. Terus yang satu laginya pengabdian masyarakat. Ya kenapa enggak? Kenapa enggak, benar. Gitu deh. Itu informasi juga tuh ya. Source-nya pasti banyak sih. Iya. Apa? Betul ya. Jadi yang perlu di-highlight di sini yang pertama itu, walaupun bidangnya berbeda, kita tetap bisa nulis PKM di selain jurusan kita ya. Yang kedua, kita bisa ikut beberapa tim. Mungkin kita dari sipil, kita ikut 3 tim. Yang pertama kita ngomongin sipil, kita jadi anggota. Yang kedua kita ngomongin bisnis nih, kita jadi ketua. Tapi yang ketiga kita ngomongin apa nih, yang lain-lain lagi pengabdian masyarakat, tapi kita jadi anggota. Jadi kalian boleh ikut maksimal 3 tim, tapi yang jadi ketua cuma boleh di 1 tim. Gitu. Selanjutnya, terakhir nih kayaknya dia, Lin. Terakhir nih, pertanyaan yang ditunggu-tunggu banget. Yang ditunggu-tunggu. Siapa nih Nam yang baca ini, Nam? Siapa yang baca ini ya? Mas Podcast. Oh, Mas Podcast bisa bacain pertanyaannya. Mas Podcast, ya. Coba-coba Mas Podcast. Ayo, Mat Podcast. Aduh, Mat Podcast. Baik. Grogi banget kayaknya Mat Podcast. Bentar. Atau Mat Podcast lagi perwalian. Ketahuan ya, Bun. Ketahuan. Multitasking sekali ketua kita ini. Patut sekali diapresiasi. Oke. Silakan. Baik. Pertanyaan nih. Manfaatnya apa saja sih, Kak, yang didapat dengan mengikuti PKM ini? Betul. Manfaat, karena sesuatu itu harus bermanfaat, Kak, yang kita lakukan. Banyak Manfaat. banget. Nah, boleh jawaban singkat, cepet-cepetan, ngelengkapin satu sama lain jawabannya, it's okay, nggak apa-apa. Apa yang ada di pikiran, yang udah dirasakan manfaatnya, saling diluapkan. melengkapi. Ada telepon tuh. Ada telepon. Kan dong. Mas Podcast nih emang. Mas Podcast nih. Bukan Kak, dari Anam yang ada telepon ya? Oh, dari Anam. Dari Bebek, Gadeng. Aduh. Ya, boleh tuh dijawab tuh. Manfaat. Pada sambil menyelam minum air ya orang-orang. 2-3 pulau dibeli juga. Lampaui. Dibeli juga dong, jangan dilampaui doang. Oke. Siap. Beli pulau ya. Iya. Lulusan sipil Pertamina beli pulau semua ntar. Amin. Ya, boleh.
Apa tuh? Udah manfaat dulu deh. Silakan. Manfaat mungkin dari aku dulu. Manfaat paling besar yang aku rasain sampai sekarang yaitu yang pertama tentang teliti terhadap segala hal ya di sini. Terutama waktu PKM kan emang diajarin teliti untuk kerapian dan lain-lain. Tapi sebenarnya teliti itu jadi bermanfaat ke banyak hal yang bisa aku kerjakan gitu, nggak terburu-buru. Terus kemudian yang kedua, selain lebih teliti lagi, aku jadi bisa tahu gimana caranya mempresentasikan sesuatu, entah itu proposal PKM-nya, entah itu ada presentasi, misal seminar kerja praktek kemarin, atau presentasi di depan orang banyak lah intinya, itu jadi lebih ngerti alurnya tuh yang baik gimana sih gitu kan, berdasarkan pengalaman-pengalaman dari dosen yang udah pernah ikut PKM, terus berdasarkan kemarin udah pernah, terus ngeliat presentasi dari tim-tim lain yang bagus-bagus banget tuh di karya cipta. Nah, jadi bisa ngambil manfaatnya dari situ. Terus cara ngomong di depan banyak orang yang bagus gimana. Terus mungkin bisa dilengkapin kali ya sama Karida sama Syifa. Boleh. Dioper aja terus, Kak. Kayak main bola. Biasa gitu. Dari aku nambah wawasan. Iya. Kalau dari Syifa nambah wawasan. Kalau dari aku dikit sih. Belajar memposisikan diri ada di sudut pandang orang lain. Udah itu aja. Di samping banyak banget pasti. Manfaatnya bisa ini Kak, bisa kalau kita benar-benar lolos sampai PIMNAS tuh, wah manfaatnya lebih banget kan ya? Manfaatnya bisa direalisasikan. Tapi sebenarnya kalaupun mau nyari resource, nggak masuk PIMNAS pun, kalau memang seniat itu untuk merealisasikan solusinya, pasti bisa direalisasikan. Pasti dapat dukungan. Betul. PKM itu emang salah satu jalan aja. Jalan lainnya banyak gitu kan ya, Kak? Yes. Benar. Sama kalau, ya pengalaman ya. Ya penting itu pengalaman. Karena ketika nanti kita ditanya kan sama orang, tahu PKM nggak? Aduh, PKM apa nggak tahu. Nah, itu tuh gawat banget kan. Seorang mahasiswa nggak tahu PKM itu masalah gitu ya. Parah. Nah, terus apalagi kita ditanya kan, kamu tahu PKM nggak? Oh, saya pernah ikut PKM, saya pernah lolos pendanaan. Kayak, wow, keren gitu. Kayak gitu sih. Karena di kampus-kampus negeri yang lain, yang beberapa teman-teman aku yang ada di kampus yang lain itu kayak PKM itu jadi suatu kewajiban gitu untuk mahasiswa di sana. Jadi mereka diwajibkan untuk membuat tim, mengumpulkan proposal, walaupun mereka mau ikut PKM atau enggak, tapi mereka diwajibkan untuk membuat proposal PKM. Jadi itu udah kayak agenda rutin tahunan kampus-kampus yang udah lama banget berkecimpung PKM sih gitu. Mungkin itu bisa jadi budaya di Universitas Pertamina kali ya untuk kedepannya. Ya, betul. Sudah cukup Pak? Atau ada yang mau ditambahkan lagi untuk adik-adiknya? Ada pesan takut. Pesan dan kesan. Coba harus nyoba pokoknya. Terakhir deh, pesan dan kesan untuk mahasiswa sipil gitu. Untuk lebih semangat lagi ikut PKM-nya. Pesan dan kesan. Coba Ima. Itu yang tadi tagline apa? Di awal. Tagline punya siapa itu pakai aja lah ya. Ya itulah. Mulai aja dulu. Sama kalau dari Karida tuh biasanya ya lo udah nyebur, lo harus belajar berenang gitu kan. Gitu kalau nggak boleh tenggelam. Gue seneng banget ngomong itu, bener. Gue seneng banget ngomong itu asli. Kadang Erin juga suka tenggelam nih di grup nih, entah kemana dia. Tadi nggak ada. Nam, gue tuh sibuk banget Nam, nggak litbang doang. Siap Bang, sibuk. Ada organisasi luar. Oke. Jadi suka terus tidur kan. Tidurnya kan kebalik gue Nam. Kalian tidur, gue bangun. Kalian bangun, gue tidur. Makanya gue ngilang. Kalau dari Kak Syifa tuh biasanya istikharah aja dulu ya. Istikharah. Tahajudin aja dulu ya. 3 malam PKM. Iya, betul. Itu benar. Itu penting juga. Karena doa tuh penting sih, sumpah. Doa tuh penting banget. Kayaknya udah lama nih, Lin, kita ngobrol-ngobrol sama kating-kating kita yang caur-caur ini nih.
Mantep nih. Iya, udah mau 2 jam ya. Iya. Gimana kalau Sorry kita banget nih. tutup nih, terus kita lanjut episode berikutnya bakal ada podcast lagi yang menarik untuk teman-teman. Apa tuh siapa nih kira-kira nih Kayaknya narasumbernya? narasumbernya dari dosen yang berpengalaman di bidang PKM. Oh. Tapi ketemu sama kita lagi nggak nih, Nam? Ininya. Oh, nanti Dari yang litbangnya. si podcasternya nih bukan dari kita, karena kalau kita kemahalan bayar kita tuh. Oh iya, susah. Ini Mas Podcast ada nggak, Mas nggak bisa Podcast? bayarnya. Mas podcast lagi perwalian. Gak apa-apa tapi gak apa. Terima kasih banyak Mika, kepada. ada yang mau diomongin nggak, Mika? Iya boleh Mika, boleh. Nggak ada sih, maksudnya buat ditambah-tambahin nggak ada sih. Yang penting tunggu next part ya guys. Next part. Jangan lupa disaksikan juga. Jangan lupa juga Mik, pokoknya daftar PKM, siapin PKM-nya dari sekarang. Oh iya dong, jelas dong. Kan udah dikasih tahu manfaatnya. Betul. Anam, Erlin, Mika, sama Mas Podcast semuanya harus daftar. Ini Ima sama Syifa juga mau daftar lagi loh. Waduh, Ya kan? serem nih. Kak, FYI nih Kak, FYI Kak. Lomba saya kemarin nggak selesai Kak. Aduh. Wah, itu harus dicari tuh. Oh, ini satu lagi berarti penting banget sih. Evaluasi setelah melakukan sesuatu itu penting banget. Biar kita tahu kurangnya di mana, salahnya di mana, jadi bisa dibetulkan. Betul. Bener banget. Terima kasih untuk kakak-kakak Kali gitu ya sekalian. pesannya. Terima kasih banyak udah menyempatkan waktunya, udah ngasih informasi, udah ngasih ilmu kepada adik-adik sekalian. Semoga dapat pahala dari kegiatan ini, dapat baiknya, buang buruknya, ambil manfaatnya. Terima kasih. Ada Erin, silakan ditutup Anum acaranya. koneksinya kayaknya lagi jelek nih. Oh iya, semoga kita dapat Makasih pahala ya. Makasih nih buat Kak Amin. Ima, Kak Siva, dan Kak Rida nih yang udah nyempetin waktunya nih lama banget buat kita ngobrol-ngobrol sampai 2 jam nih. Jadi jam ya? aku Nggak kerasa. hampir 2 jam nih. Jadi kita dari Departemen Litbang, dari Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil, undur diri dulu nih. Aku, Erlin, Anam, Mas Podcast alias Waldi, dan Mika Austin undur diri dulu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih semua. Terima kasih semuanya. Jangan lupa follow IG HMTS kita apa? HMTS.up. HMTS Up. Nah, oke. Di YouTube-nya juga ada, di subscribe.